Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 14 Februari 2022 merupakan peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspa Dewi, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus, bab 1, ayat 1 sampai 11. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bila seorang saudara berada dalam keadaan yang rendah, baiklah ia bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan murah hati, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku,
lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-Hukum-Mu adil, dan memang tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Beriman adalah keputusan. Renungan dibawakan oleh Natasha Brenda. Apa yang salah dari meminta tanda? Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi mendatangi Yesus dan meminta kepadanya suatu tanda dari surga. Reaksi Yesus pada permintaan itu adalah suatu keluhan yang tidak ia utarakan. Tetapi Yesus menunjukkan sikapnya dengan meninggalkan mereka, menaiki perahu, dan bertolak ke seberang. Apakah ada yang salah dari permintaan orang Farisi itu, sehingga Yesus sampai mengeluh dan menolak memberikan tanda? Sebenarnya, mudah saja bagi Yesus untuk memberikan tanda. Tetapi yang lebih sulit adalah membuat orang-orang Farisi itu percaya. Kisah permintaan orang Farisi ini didahului dengan kisah Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Dan apabila kita melihat perikop-perikop sebelumnya, dituliskan bagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli, orang-orang sakit, dan mengusir setan. Dengan kata lain, sudah banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Namun, apakah itu semua berhasil
meyakinkan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bapak, Ibu, rekan muda, dan kawan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu betul bahwa tidak ada artinya memberikan tanda pada orang-orang Farisi itu. Karena apapun yang ia lakukan, semuanya akan dinegasikan oleh mereka. Orang Farisi itu memutuskan untuk tidak mempercayai Yesus, maka upaya apapun yang dilakukan olehnya akan sia-sia saja. Ya, percaya atau tidak percaya adalah suatu keputusan. Tuhan tidak bisa memaksakan seseorang untuk percaya, karena itu adalah kehendak bebas manusia. Tentu kita tidak bisa menyangkal bahwa segala kerumitan dan masalah kehidupan dapat melunturkan kepercayaan kita. Hal itu benar adanya karena memang kita adalah manusia yang lemah. Namun di sisi lain, kita telah dianugerahi Roh Kudus. Seperti yang dituliskan oleh Yakobus dalam suratnya. Segala ujian bagi iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Beriman, percaya, adalah suatu tindakan aktif, bukan pasif. Dengan pertolongan rahmat Allah, kita harus berusaha supaya iman itu terus bertumbuh untuk menghasilkan buah. Mungkin ada baiknya kita melihat teladan hidup dari Santo Cyrillus dan Santo Methodius yang kita rayakan pada hari ini. Kedua orang ini adalah kakak beradik dari Tesalonika, Yunani, yang menjadi misionaris bagi bangsa-bangsa Slav, yaitu Moravia, Bohemia, dan Bulgaria. Perjalanan mereka bermula dari permintaan Pangeran Moravia supaya para misionaris diutus ke negaranya untuk mewartakan Injil Tuhan. Tetapi Pangeran tersebut memberikan syarat tambahan, yaitu supaya para misionaris itu menggunakan bahasa setempat dalam pewartaannya. Cyrillus dan Methodius pun mengajukan diri untuk menjadi misionaris di sana. Demi memenuhi syarat dari Pangeran Moravia dan untuk mewartakan Injil Tuhan lebih jauh lagi sehingga menjangkau banyak orang, kedua bersaudara ini menciptakan abjad Slav. Setelah itu, mereka menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slav. Perbuatan mereka yang menggunakan bahasa setempat dalam liturgi dikecam oleh banyak pihak. Tetapi mereka terus melanjutkan pewartaan dalam bahasa setempat sampai akhirnya mereka dipanggil oleh Paus Adrianus II. Di luar dugaan, Paus justru berterima kasih dan kagum pada apa yang sudah mereka lakukan. Paus pun mengangkat mereka berdua sebagai uskup. Namun Cyrillus wafat sebelum diangkat menjadi uskup pada 14 Februari 869. Sementara Methodius kembali pada bangsa-bangsa Slav dan melanjutkan karyanya sampai ia meninggal pada 6 April 885. Bekerja, apalagi pelayanan yang tidak ada imbal balik materi, menjadi berat saat muncul banyak kecaman dan cibiran dari orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja bukanlah suatu pekerjaan yang cepat dan mudah. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bayangkan, dalam rentang waktu tersebut, ada begitu banyak ketidaksetujuan yang diarahkan kepada mereka yang mungkin menyuruh mereka menghentikan pekerjaan itu. Namun, toh kedua bersaudara ini tetap teguh pada apa yang mereka lakukan, dan buahnya bisa dilihat dari persetujuan Paus Adrianus II. Apakah pernah ada kebimbangan muncul di benak kedua orang ini? Mungkin saja, tetapi mereka bisa mengatasinya dan meyakinkan diri bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman mereka telah mengalahkan segala keraguan dan suara-suara sumbang yang ada di sekitar mereka.
Karenanya, menjaga supaya semangat beriman kita tetap menyala adalah tugas kita semua. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, ampunilah kami yang seringkali lemah, yang seringkali kehilangan kepercayaan kepadamu karena kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Sudilah kiranya ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan pada kami, untuk menjaga nyala iman dalam diri kami. Mampukan kami agar terus percaya kepadamu dan hanya mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.